Apa itu Harvest 2025? Adalah sebuah program penginjilan sedivisi yang diinisiasi oleh Gereja Mahasiswa Hari ke-7 Divisi Asia Pasifik Selatan. Tujuannya sederhana. Setiap anggota gereja membagikan kasih Yesus di mana saja. Dalam Alkitab, penuaian adalah simbol dari persekutuan umat-umat Tuhan. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Harvest 2025 mengingatkan kita bahwa sekarang waktunya untuk bertindak. Ada banyak orang yang bersedia mendengarkan kabar baik, dan kita dipanggil untuk membagikannya. Setiap orang memiliki peranan untuk dikerjakan. Apakah Anda membagikan pekabaran kepada sahabat Anda, mendoakan pertemuan KKR, atau terlibat dalam kegiatan jangkauan keluar? Keterlibatan Anda sangat berarti. Misi itu sangat sederhana. Bersatu, membagikan kabar baik dan membawa orang datang kepada Yesus. Harvest 2025 menyokong program I Will Go Misi Gereja, di mana memotivasi setiap anggota gereja untuk membagikan Injil. Bagaimana membuat misi menjadi bagian dari budaya hidup kita setiap hari? Bagaimana? Pertama, dengan cara melibatkan setiap orang, mulai dari pemimpin gereja, sekolah, rumah sakit, penerbitan, untuk pelayanan, dan seluruh anggota gereja terundang untuk terlibat dalam kegiatan ini. Bersama, kita bisa membagikan Injil dan menuntun jiwa-jiwa baru dalam perjalanan imannya bersama Yesus. Kedua, menyatukan gereja-gereja lokal untuk mengadakan KKR, bekerja bersama-sama untuk membagikan kabar tentang Yesus di komunitas masing-masing. Ketiga, mendukung jiwa-jiwa baru melalui pemuritan dan aktivitas dalam menopang pertumbuhan mereka, dan terus bertahan dalam Yesus. Jadi, bagaimana kita dapat melakukan ini? Dalam fase pertama, diadakan persiapan kebangunan rohani dan reformasi, dimulai Januari sampai Maret 2025. Dalam tahap ini berfokus pada penguatan iman dan bersiap untuk menjalani misi. Setiap gereja akan melakukan kegiatan 10 hari berdoa, perjamuan kudus, doa 77 dan puasa bersama untuk mencari tuntunan Tuhan. Anggota juga belajar bagaimana memimpin kelompok peduli, mengajar Alkitab, membagikan imannya kepada orang lain, dan menolong orang lain untuk mengambil keputusan mengikut Yesus. Mereka juga dilatih bagaimana mengatur kegiatan penginjilan. Di saat yang sama, gereja-gereja melayani komunitas mereka dengan pelayanan kesehatan, seminar kesehatan, dan program lainnya yang menunjukkan kasih Yesus dalam tindakan yang nyata. Kelompok peduli menjadi hal yang penting, dan anggota jemaat didorong untuk menggunakan media sosial, penginjilan melalui telepon, dan program suara nubuatan untuk mendorong penyebarluasan Injil. Pada tahap kedua, mulai April sampai Mei, gereja lokal secara berkesinambungan mengadakan KKR, di mana setiap gereja mengadakan 1 KKR atau lebih. Pembicara pada pertemuan ini boleh jadi ketua-ketua jemaat, officer jemaat, bahkan anggota OM. Pastikan bahwa setiap anggota gereja memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengabaran Injil. Para pendeta dan komite penginjilan akan menuntun dan menyokong kegiatan ini, bekerja bersama untuk menjangkau jiwa sebanyak mungkin. Dari bulan Juni sampai Juli, pendeta dan officers distrik memimpin KKR tahap 3. Setiap gereja boleh mengadakan 1 atau lebih KKR, menyediakan kesempatan untuk berbagi pekabaran pengharapan di tengah komunitas mereka. Fase keempat, pemimpin dari divisi, uni, dan institusi lainnya, termasuk kesehatan, pendidikan, dan penerbitan. Fase ini melibatkan officers, direktur, dan evangelis pengunjung yang secara aktif bekerja mendukung penginjilan, menunjukkan komitmen mereka program kepada Harvest 2025. Fase kelima, memastikan officer daerah, misi atau conference, direktur, departemen, dan staf mendukung dimobilisasi. Mereka harus dilibatkan secara aktif dalam KKR penuaian, menolong untuk membawa program seri Harvest 2025 kepada hasil yang sukses. Dan fase keenam adalah waktu untuk perayaan penuaian secara berkesinambungan di seluruh wilayah divisi, menyadari pekerjaan Roh Kudus sepanjang tahun pelayanan. Sementara kita bersiap menyambut Harvest 2025 yang besar,
Setiap fase ini membawa kita lebih dekat dalam memenuhi mandat agung. Ini lebih dari hanya sekedar pertemuan besar. Ini adalah satu pergerakan iman, pengharapan, dan tindakan nyata. Bersama, kita dipanggil untuk membagikan kasih Yesus, untuk menanam benih dan merayakan penuaian. Roh Kudus menuntun kita, dan sekaranglah waktunya. Mari kita semua bersiap untuk penuaian.